Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi percakapan bebas bahasa Indonesia. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Hairudin dengan NIM 215231338. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahayu Ningtyas dengan NIM 215231353. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sekar Afifah Nur Fauziah, NIM 215231352. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putriani Sarah Aprilia, biasa dipanggil Ara, dengan NIM 215231345. Halo teman-teman, perkenalkan saya Raudatul Hasanah dengan NIM 215231351. Apa itu percakapan? Percakapan adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih. Dalam percakapan, proses komunikasi terjadi apabila ada dua partisipan, yaitu pembicara dan pendengar. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa di dalam percakapan terjadi pertukaran informasi antara pembicara dan pendengar. Ciri-ciri percakapan. Yang pertama, melibatkan banyak orang. Jadi, tidak dilakukan secara sendiri, namun banyak pelaku yang terlibat dalam percakapan tersebut. Yang kedua, memiliki topik pembicaraan. Ketiga, terdapat tanya jawab agar percakapan lancar. Yang keempat, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Syarat-syarat dalam percakapan. 1. Mengerti dengan benar makna, maksud, dan tujuan dari dialog dan juga harus memiliki kecakapan untuk melaksanakan dialog. 2. Memiliki pendidikan maupun pengetahuan mengenai topik yang akan dijadikan bahan dialog. 3. Dengan kehendak yang baik untuk mencari kebenaran dalam dialog. Karena itu, dalam mendengarkan dialog sebaiknya harus bersikap terbuka, tidak berprasangka, dan tidak memihak. 4. Menciptakan suasana yang damai dan tenang, jauh dari emosi dan rasa paling hebat. Harus dapat menyampaikan gagasan dengan baik, jelas, dan boleh juga dengan semangat, akan tetapi dengan nada yang enak dan bijak, tidak dengan nada yang sedang emosi. 5. Dalam keseluruhan dialog harus bersikap jujur, tidak manipulatif, tulus, dan tidak mencari-cari kelemahan dan kekurangan rekan dialog, dan juga harus percaya bahwa berbagai hal yang dibahas di dalam dialog tidak dimanfaatkan di luar dialog untuk tujuan lain demi keuntungan diri sendiri atau kelompok tertentu. 6. Dialog dapat digunakan sebagai cara untuk langsung membahas suatu hal ataupun sebagai pendahuluan untuk membahas materi yang memang berat dan sulit. Adapun hal-hal yang dijadikan bahan untuk dialog diantaranya meliputi berbagai macam bidang kehidupan, seperti sosial, moral, ekonomi, budaya, politik, etika, agama, dan lain sebagainya. Pembagian percakapan atau jenis-jenis percakapan. Pembagian percakapan terdapat dua pembagian, yaitu formal dan non-formal. Formal adalah percakapan dengan bahasa baku atau terikat pada ketentuan peraturan yang ada dan biasanya digunakan pada meeting, orang atasan atau bos, guru, pada acara formal, dan lain-lain. Sedangkan non-formal adalah percakapan dengan bahasa santai dan bebas dari peraturan atau ketentuan yang ada.
dan biasanya digunakan pada teman dan lain-lain. Adapun cara atau langkah-langkah dalam menyusun percakapan sebagai berikut. 1. Menentukan tema tentang apa yang akan dibicarakan. 2. Menentukan tokoh yang ikut terlibat di dalam dialog tersebut. 3. Menentukan posisi ataupun peran masing-masing tokoh. 4. Membuat inti atau garis besar materi tentang pembicaraan. 5. Menyusun dialog berdasarkan garis besar dari pembicaraan. 6. Memperlihatkan kaidah dari penulisan dialog yang benar. Manfaat percakapan. 1. Percakapan menciptakan kemungkinan untuk umpan balik. Dengan adanya percakapan, pihak-pihak yang terlibat dapat saling menciptakan berpendapat, tanggapan terhadap pemikiran gagasan, kata-kata, dan tindak tanduk mereka masing-masing. Yang kedua, dalam percakapan dan melalui percakapan, orang dapat mengajukan pertanyaan, berbagai gagasan, menguji pemahaman, dan kerjasama memecahkan masalah. Yang ketiga, percakapan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk menyimpan dan menyerap informasi nonverbal. Yang keempat, percakapan membuat orang-orang yang melakukan merasa nyaman karena memenuhi kebutuhan mereka untuk biasa menjadi bagian dari kelompok-kelompoknya. Yang kelima, percakapan dapat digunakan untuk membangun semangat dan menciptakan identitas kelompok. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya Mbak, saya mau setoran. Baik, dengan Bapak Andika sendiri ya? Iya Mbak. Baik, Bapak Andika ingin melakukan setoran awal 500.000 ya Pak? Saya hitung kembali ya Pak? Iya Mbak. Baik, Bapak uangnya sudah pas ya? Mohon ditunggu sebentar. Iya Mbak. Baik, ini slip dan buku tabungan Bapak Andika. Untuk uangnya sudah masuk ke rekening Bapak Andika ya. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Baik Mbak, sudah itu saja. Baik, Pak. Terima kasih atas kunjungannya ke Bank Syariah. Selamat siang. Terima kasih Mbak, selamat siang. Liburan semester ini kamu mau liburan kemana, Ana? Kayaknya sih aku pergi ke rumah kakek di kampung. Kalau kamu, Nurul? Berarti di kampung masih banyak kerbau sama sawah-sawah juga dong. Rencananya aku sama keluargaku mau liburan ke Pulau Lombok. Tahu kan? Pulau yang dekat sama Pulau Bali itu loh. Iya, walaupun rumah kakek di kampung, tapi udah nggak ada kerbau kok. Sawah-sawah juga dibajak pakai alat pertanian yang lebih modern. Terus sekarang juga sawah-sawah di kampung kakek udah banyak yang berkurang, diganti sama bangunan-bangunan rumah gitu. Wah, sayang banget ya. Padahal di kampung bakal lebih kerasa suasana kampungnya kalau masih banyak sawah sama kerbaunya, apalagi kalau ada gunung. Terus selama di kampung kakekmu, kamu punya rencana apa aja? Kayak biasanya Nurul, aku bantu kerjaan kakek. Misalnya kayak nanam padi, panen padi, dan lainnya. Terus kamu nanti di Lombok mau kemana aja? Di Lombok nanti aku pergi ke Pulau Gili, mau menyelam sama diving, karena aku suka menyelam dan suka pantai. Wah, pasti seru ya. Aku lebih suka gunung sih. Aku boleh minta oleh-oleh khas dari Lombok gak nih? Wah, enak tuh di gunung. Pasti suasananya juga tenang. Iya, boleh. Kamu mau minta oleh-oleh apa? Bawain aku pasir pantai sama karang laut ya. Hahaha. Iya, nanti aku bawain sekarung pasir sama karang laut ya. Bener ya, aku tunggu. Semoga liburan kamu menyenangkan ya Nurul. Iya, terima kasih ya Ana. Sama-sama Nurul.